Jasad seorang perempuan ditemukan terkubur dan dicor semen di pekarangan rumah salah seorang warga. Pekarangan itu terlihat biasa saja, terletak di balik rumah tua di desa kecil bernama Ngadirojo Lor, Wonogiri. Tak ada yang menyangka bahwa di bawah tanah yang dicor rapi di samping kandang itik itu, ada sosok perempuan paruh baya yang menghilang selama hampir 3 bulan. Tubuhnya membusuk, terbungkus plastik dan kain jarik, terkubur dalam diam dan pengkhianatan. Setelah diotopsi, diketahuilah bahwa jasad itu adalah Dwi Hastuti yang berusia 48 tahun. Seorang ibu, seorang janda, dan seorang perempuan yang hanya ingin dicintai. Tapi kisahnya tidak berakhir di pelaminan. Ia justru dikubur oleh pria yang dicintainya. Inilah kisah pilu yang akan membawa kita menelusuri jejak cinta, hutang, dan kematian yang dibungkam di balik semen yang dingin. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita bahas di Banyak Tahu bersama Ayu Biru. Dua setengah bulan seorang wanita di Wonogiri, Jawa Tengah ditemukan dikubur dan dicor di belakang rumah. Diduga korban lantaran motif asmara dan hutang. Tanggal 11 Februari 2025. Pagi itu, Dwi Hastuti seperti biasa mengantar anaknya ke sekolah. Tak ada yang aneh. Ia bahkan sempat berpamitan kepada keluarganya. Siang harinya, sebuah mobil merah datang menjemputnya. Pengemudinya adalah seorang pria bernama Joko Nur Setiawan, berusia 34 tahun. Seorang teman lama yang belakangan menjalin hubungan spesial dengannya. Setelah naik ke mobil itu, Dwi tak pernah terlihat lagi. Hari demi hari berlalu. Keluarga pun gelisah. Ponselnya tidak aktif, tidak ada pesan, dan juga tidak ada kabar. Polisi mulai menyelidiki. Namun, sinyal terakhir ponsel Dwi hanya mengarah ke satu lokasi, yaitu di Ngadirojo, tempat Joko tinggal. Namun, polisi tidak dapat terlalu banyak bertindak, sebab tidak ada bukti yang kuat. Dan kasus ini nyaris mengendap begitu saja. Dwi Hastuti adalah seorang ibu yang membesarkan anaknya seorang diri. Setelah menjanda, ia mencoba bangkit merubah ekonomi yang sempat terpuruk. Ia membuka jasa rental mobil dengan satu buah mobil yang ia miliki. Uang dari hasil usahanya itu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari serta sedikit tabungan untuk masa depan anaknya. Meskipun hari-harinya disibukkan dengan rutinitas mengurus anak dan bisnis, sesekali ia pun terkadang merasa sepi. Memang manusiawi, karena ia sudah lama menjanda. Saat-saat merasa lelah, ia ingin ada seseorang yang berada di sampingnya mendengarkan keluh kesahnya. Ia rindu disayang dan juga dimanja. Di masa-masa itu, lalu datanglah Joko, seorang pria lebih muda. Jarak umur mereka terpaut jauh. Joko bekerja sebagai sopir di salah satu PO bus di kota itu. Hubungan mereka dimulai dari urusan bisnis. Saat ada sewaan mobil rental milik Dwi, ia kerap memanggil Joko untuk menjadi sopirnya. Kehadiran Joko membuat hari-hari Dwi yang sepi menjadi lebih ceria. Yang awalnya hanya sebagai rekan bisnis, kini Joko kerap datang mengunjunginya. Dalam kunjungannya, Dwi selalu bercerita apa saja, mencurahkan isi hatinya atau sekedar berkeluh kesah pada Joko. Terkadang ia mengeluh tentang bisnisnya. Terkadang juga ia cerita tentang perkembangan anaknya yang mulai tumbuh besar, yang tentunya membutuhkan banyak biaya. Ia juga berkata pada Joko bahwa ia ingin ada orang yang bisa menjadi pengganti sosok ayahnya. Karena pertemuan yang intens inilah mereka berdua akhirnya menjadi sepasang kekasih. Dwi merasa nyaman bersama Joko. Menurutnya, Joko adalah lelaki yang selalu sabar mendengarkan keluh kesahnya. Namun, sobat banyak tahu, Joko ini rupanya tidak sepenuhnya jujur pada Dwi. Ia sebenarnya bukanlah bujangan. Ia adalah lelaki yang telah beristri dan mempunyai 2 orang anak. Dan tampaknya Joko tidak akan memberitahu pada Dwi tentang ini selama mereka menjalin hubungan kekasih. Hubungan itu terus berlanjut. Hingga pada suatu hari timbullah masalah pada hubungan tersebut. Mobil Dwi yang dibawa oleh Joko tidak kembali. Dan uang sewa dari rental mobil miliknya sebanyak 15 juta rupiah juga tidak disetor kepada Dwi. Dwi awalnya merasa tenang dan tetap percaya kepada kekasihnya itu. Meski sebenarnya ia telah berkali-kali memaafkan Joko untuk masalah yang sama, yaitu masalah uang. Joko kerap kali datang meminjam uang kepadanya. Karena rasa cinta kepada lelaki itu, Dwi selalu memberikannya. Namun, uang yang dipinjamkannya selama ini tidak pernah kembali dan Joko juga tidak pernah membahasnya lagi. Awalnya Dwi selalu memaafkan dan mengikhlaskan sejumlah uang yang dipinjam oleh Joko.
Namun saat itu menurut Dwi, Joko sudah sangat keterlaluan. Bukan hanya uang, ternyata Joko juga tidak mengembalikan mobil yang menjadi sumber penghasilan bagi Dwi. Dwi menemui Joko menanyakan dengan baik-baik kemana perginya mobil miliknya, dan meminta uang sebanyak 15 juta rupiah itu untuk segera dikembalikan. "Mas, di mana mobilku sekarang, Mas? Kau sewakan atau sudah kau gadaikan?" tanya Dwi pada Joko secara baik-baik. Namun setiap kali Dwi menanyakan hal itu, Joko selalu menjawabnya dengan kebohongan. "Mobilnya sedang disewakan. Nanti jika sudah datang, aku akan segera mengembalikannya padamu." Padahal yang sebenarnya terjadi adalah mobil itu tidak direntalkan oleh Joko, tapi telah digadaikan olehnya. Dan uang gadainya itu telah dinikmati sendiri olehnya. Hari demi hari berlalu. Dwi terus menunggu kedatangan mobilnya. Ia resah, sebab mobil itu adalah sumber penghasilannya untuk menyambung hidup bersama anaknya. Namun mobil itu tak kunjung datang. Dwi tak tinggal diam, berkali-kali ia menghubungi Joko menanyakan keberadaan mobilnya dan memohon padanya agar segera mengembalikannya. Karena Dwi yang terus mendesak membuat Joko merasa pusing dan kesal. Ia bingung bagaimana cara mengembalikan mobil Dwi dan uang 15 juta yang telah ia habiskan itu. Dalam kekalutannya itu, pada tanggal 10 Januari, Joko yang sedang berada di rumah orang tuanya merencanakan sesuatu hal buruk terhadap Dwi. Kebetulan saat itu orang tua Joko sedang tidak ada di rumah. Dalam kondisi rumah yang sepi, Joko semakin mantap dengan rencana jahatnya itu. Mula-mula Joko menelpon Dwi, mengatakan bahwa ia akan membicarakan masalah mobil dan hutangnya, dan sebentar lagi ia akan menjemput Dwi. Pagi itu Dwi dan anaknya melakukan aktivitas seperti biasa. Seusai menyiapkan sarapan, kemudian ia mengantar anaknya ke sekolah menggunakan sepeda motor. Setibanya di rumah, ia menyapu halaman dan membereskan seisi rumah. Setelah rumah bersih dan rapi, Dwi pergi mandi dan kemudian santai sejenak sambil merawat dan mempercantik dirinya. Sebuah panggilan masuk dan handphone Dwi pun berdering. Panggilan itu tak lain adalah dari Joko. Dwi langsung mengangkatnya dan mendengarkan suara Joko dari balik telepon. Tak berapa lama, sebuah mobil merah berhenti di depan rumah Dwi, dan pengemudinya tidak keluar menjemput Dwi yang masih di dalam rumah. Dwi keluar rumah dan langsung masuk ke dalam mobil berwarna merah tersebut. Dan Joko tampak telah menunggu duduk di bangku kemudi. Tanpa banyak kata, Joko melaju meninggalkan rumah Dwi menuju rumah orang tuanya. Sesampainya di rumah orang tua Joko, Dwi kembali menagih janji kepada Joko, yang mengatakan bahwa ia akan segera mengembalikan mobil dan uang 15 juta rupiah miliknya. Terjadi diskusi yang rumit di antara mereka berdua, hingga Dwi mengatakan, "Ya sudah, kalau begitu aku mengikhlaskannya, tapi kau harus menikahiku." Joko yang mendengar hal itu tidak menganggap hal itu adalah solusi yang baik. Ia justru semakin bingung dan terdesak. Ia tidak mau menikahi Dwi, sebab ia memiliki istri dan 2 orang anak. Ia tidak mau berpisah dengan istrinya dan juga anak-anaknya. Dwi semakin mendesak. Suaranya meninggi penuh emosi. Sedangkan Joko berusaha tetap tenang, namun di dadanya penuh gejolak kemarahan yang sebentar lagi akan ia tumpahkan. Dengan suara yang pelan, Joko menghentikan Dwi yang masih terus berbicara kepadanya. "Berhentilah sebentar, kau tampak begitu lelah. Pergilah ke kamar mandi dan cuci mukamu dulu, supaya dirimu tenang." Begitu kata Joko. Dwi pun berhenti berbicara. Lelaki itu benar-benar mampu menenangkan hati Dwi. Dwi menuruti perintahnya. Ia membalikkan badan dan kemudian melangkah menuju kamar mandi. Saat itulah Joko melihat kesempatan. Dengan cepat, Joko langsung mencekik leher Dwi dari belakang dan membekapnya. Dwi pun meronta-ronta kesakitan dan berusaha meloloskan dirinya dari cekikan Joko. Tubuh Dwi terhuyung dan terjatuh. Kepalanya pun membentur lantai dengan keras. Melihat hal itu, Joko bukannya kasihan. Ia justru menduduki tubuh Dwi dan melakukan penganiayaan dengan menghajar kepala Dwi dengan tinjunya berkali-kali. Hingga akhirnya Dwi terdiam. Nafasnya berhenti dan detak jantungnya pun berhenti. Jasad Dwi kini terbujur kaku di lantai. Joko pun mulai panik. Namun kepanikannya itu tidak berlangsung lama. Joko pun mulai menggali tanah sedalam 1,5 meter di belakang rumah. Ia membungkus tubuh Dwi dengan plastik dan kain jarik. Kemudian dimasukkannya ke dalam lubang itu. Ia menutup lubang itu dengan papan, lalu menyemen bagian atasnya. Malam yang gelap dan sunyi itu menjadi saksi bisu penguburan tak layak ini. Tak ada doa, tak ada air mata, hanya sunyi dan semen yang dingin.
Keesokan harinya, Joko kembali ke rutinitas seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Waktu pun berjalan begitu saja. 1 minggu, 1 bulan, bahkan sampai 2 bulan lebih. Keluarga Dwi terus mencari, melapor ke sana dan kemari, menyebar kabar ke segala penjuru, namun semua buntu. Dan di sisi lain, ayah Joko mulai curiga. Pekarangan belakang yang tiba-tiba dicor membuat hatinya tidak tenang. Ia mulai bertanya-tanya. Akhirnya pada 1 Mei 2025, ia melapor ke polisi. Malam itu juga pukul 1.30 dini hari, aparat datang membawa alat dan lampu sorot. Penggalian dimulai. Dan setelah hampir 3 jam, aroma busuk menyengat keluar dari balik coran. Jasad itu ditemukan membusuk dan terbungkus plastik. Dan di dalam tasnya ada KTP dan juga kartu ATM. Tubuh itu segera dievakuasi ke RSDM Surakarta untuk diotopsi. Hasil visum menyatakan korban mengalami pendarahan otak, luka benturan di kepala, dan bekapan di wajah. Dan penyebab kematiannya adalah kombinasi kekerasan dan penganiayaan. Sempat beredar isu bahwa Dwi sedang hamil. Tapi polisi membantah. Tidak ditemukan janin dan juga tidak ada bukti kehamilan. Hanya luka, memar, dan tubuh yang sudah hancur oleh waktu. Joko akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian. Di hadapan polisi, ia mengakui segalanya bahwa dialah orang yang telah menyebabkan Dwi kehilangan nyawa. Namun, semua itu ia ungkapkan dengan wajah yang datar. Ia berkata bahwa ia hilaf. Ia takut semuanya terbongkar. Ia hanya ingin menyelesaikan masalah. Namun, ada yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seseorang yang telah menghilangkan nyawa, mengubur, bahkan mengecor, lalu ia bisa tidur nyenyak dan bermalam di rumah yang sama? Ayahnya yang tahu ada jasad dikubur di belakang rumahnya juga ikut diperiksa. Polisi bertanya, kenapa tidak melapor lebih awal? Dan sang ayah mengatakan ia saat itu ragu dan takut. 6 saksi lain ikut dimintai keterangan. Tapi hingga kini, polisi menyimpulkan penghilangan nyawa ini dilakukan sendiri. Joko menghadapi pasal 338 KUHP, tapi penyidik mempertimbangkan pasal 340 tentang penghilangan nyawa berencana. Ancaman hukumannya seumur hidup bahkan hukuman mati. Berkas sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Wonogiri pada 4 Juni 2025. Tapi untuk keluarga Dwi, semua ini belumlah cukup. Tak ada hukuman yang bisa mengembalikan sang ibu. Tak ada keadilan yang mampu menghapus luka dari sang anak yang ditinggalkan tanpa pamit. Dwi Astuti bukan hanya korban dari cinta. Ia adalah korban dari kebohongan, dari ketakutan, dan dari seorang pria yang memilih menyelesaikan masalahnya dengan menggali liang kubur. Sobat Banyak Tahu, sekian untuk kisah ini. Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal buruk yang membahayakan diri kita. Selamat jalan Dwi Astuti, semoga kau tenang di alam sana. Sampai jumpa dan jangan lupa tekan tombol like, komen, dan juga subscribe-nya.